eh, sudah semakin dekat dengan gelar doktor Anda waktu berjalan. Nah, tentu saja karena sudah pertemuan 12, saya ingatkan kembali, saudara sudah mempunyai bayangan, imajinasi mengenai position paper dan review jurnal yang kriterianya sudah kita belikan sejak awal ya. Tidak ada pertanyaan lagi soal itu, karena sudah ada di awal ketika kita tulis. Ya. Terus, Prof, mohon maaf, Hesti hadir, Prof. Mohon maaf terlambat, barusan keluar kelas. Ya, nggak apa-apa. Kan saudara baru tidak hadir sekali toh. J, Prof. Nanti ya, kalau 75% nggak ada itu bermasalah. Oke, saudara. Jadi kebijakan-kebijakan itu yang baik adalah kebijakan di mana bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Misalnya di SD, makanya kita bikin kurikulum. SD kita seperti apa? Ini harus ada. Nah, kurikulum merdeka itu baik, tapi tidak melihat lapangannya. Jadi seolah hanya membidik pohonnya. Bah, saya sudah bicara di sini belum, tapi hutannya tidak diketahui. Ibaratnya begitu. Indonesia itu hutan rimba, belantara. Artinya segala macam pohon ada, tidak satu pohon saja. Nah, kurikulum, kebijakan kurikulum merdeka misalkan saja. Saya kira kurang memperhatikan hutan rimba itu. Dikiranya yang ada pohon pinus saja, jangan banyak sekali pohon lain dan semak belukar di dalamnya. Sehingga ketika implementasi terjadi, akhirnya heran ya orang yang merencanakan, loh ternyata nggak seperti yang kita bayangkan, karena di awal belum terjadi peta SD itu seperti apa, sehingga akhirnya ini sudah pernah saya sampaikan belum bahwa di kita kementerian akhirnya merumuskan 3 golongan sekolah, yang sekolah mandiri berbagi, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri belajar. Nah, itu bukti menunjukkan bahwa ada kelemahan perencanaan. Sejak awal seharusnya itu sudah diberikan sejak awal. Jadi dipetakan ketiga kelompok itu. Lalu setelah petanya jadi, maka layanannya itu dibedakan. Kita akan menuntut pembelajaran yang terdiferensiasi. Kurikulumnya juga harusnya begitu, sesuai dengan sekolah-sekolah yang ada. SD itu kan ada, kalau sekolah SD itu 50.000 sekolahnya saya kira. Oh enggak, 30 mungkin. Ya, kalau nggak salah 50.000 ya, 50.000 sekolah. Itu kan tentu variasinya luar biasa, banyaknya. Dan dengan demikian peta sekolah itu sudah ada. Nah, itulah message awal sebelum kalian mempresentasikan. Apa sih yang dapat saudara analisis terkait dengan misalnya saja tata kelola, merdeka belajar, EVA, dan saya beri banyak bahan di situ. Silakan saudara-saudara untuk share, saatnya untuk share. Tunjukkan analisis Anda ada. Saya mau? Saya coba, Prof. Ya, silakan. Berapa, Prof? Nomor berapa? Semuanya? Oh ya, Prof. Saya terakhirnya 10, Prof. Saya ganti dulu.
Ya oke, semua di rename. Lupa ya, Prof. Sebentar, Prof. Ya, Hukuman oke, ini ya. berbagi. Ya, Ampun, Prof. Sudah saya ganti, Prof. ya oke. Iya, Prof. Matur nuwun, Prof, atas waktunya. Saya mencoba menanggapi yang pertama disampaikan Prof tadi. Jadi, saya kebetulan juga ngajar di SD, Prof. Jadi, 3 kategori yang disampaikan Prof tadi sebetulnya realitanya persis seperti yang Prof sampaikan tadi. Jadi minggu ini, bahkan hari ini, itu semua sekolah itu mendapatkan lembar yang namanya Progress Report RTL. Progress Report RTL itu diberikan oleh dinas untuk mengetahui bagaimana tingkat penyerapan implementasi kurikulum Merdeka, yang ternyata karena dari awal pemerintah itu tidak punya peta, gitu, tidak punya peta seperti yang Prof sampaikan tadi. Harusnya ada kategorisasi itu tadi, seperti di hutan yang dianggap hanya pinus saja. Maka akhirnya hari ini khususnya di Sleman itu disampaikan tentang guru wajib mengisi, Prof, wajib mengisi pelatihan mandiri berupa ada 14 topik di situ, dan setiap topik itu modulnya bermacam-macam. Ada 5 modul, ada 3 modul, dan seterusnya. Mulai dari Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran, asesmen proyek, pelajar Pancasila, penyesuaian pembelajaran, dan seterusnya sampai yang terakhir itu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, saya juga hanya mungkin menyampaikan informasi kepada teman-teman juga, karena ini kebetulan saya sebagai seorang guru, ini terkesan memang dipaksa di tengah bagaimana tugas guru untuk mengajar, begitu. Tugas guru untuk mengajar, untuk administrasi, dan seterusnya, maka seolah-olah ini memang dipaksa dalam implementasi kurikulum ini. Jadi saya juga sependapat dengan yang disampaikan tadi. Dari sisi kami selaku seorang guru, memang implementasi kurikulum Merdeka ini bahkan sampai detail itu di lembarnya itu belum mulai, sudah menonton video atau belum, sudah submit refleksi atau belum, sudah mulai post-test atau belum, lulus post-test atau tidak. Ini menjadi sesuatu yang memusingkan bagi guru, ya, apalagi dalam tanda petik mereka yang mengalami kendala dalam teknologi informasi. Itu yang pertama. Nah, kemudian berkaitan dengan kemarin yang disampaikan oleh Prof. Suyanto, saya coba share PPT saya meskipun sederhana, mohon izin. Ya, saya share. Yeah. Jadi saya akan mengulas hal yang belum terulas, Prof. Jadi kalau teman-teman kemarin itu mengulas tentang RUU Sisdiknas mengenai pelibatannya belum, mengenai kok malah dihilangkan kata-katanya dan seterusnya. Maka saya akan mengulas dari sisi teknis sebetulnya. Dari sisi teknis bahwa pemerintah itu sebetulnya kalau saya menilai itu justru malah merendahkan, ya. Artinya tidak membuat sebuah penting arti dari guru dan dosen. Nah, kenapa? Sebetulnya profesional itu kan dalam ukuran dokumen begitu. Mungkin bagi seorang guru, saya dulu tahun 2009 itu mendapatkan sertifikat profesional itu, ya kami selaku seorang guru ya bangga, ya bukan sombong, ya bangga begitu, ya. Artinya dengan pencapaian hal semacam itu berarti kami mempunyai SIM untuk mengajar. Nah, sekarang kan itu justru malah kalau misalkan diputihkan, dianggap semuanya itu sama, itu kan mengurangi arti dari keprofesionalitasan guru. Itu yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya justru sebetulnya ada masalah penting kalau pemerintah itu mau konsen tentang masalah guru, yaitu masalah impasing yang berkaitan dengan sertifikasi ini. Wong berbicaranya itu tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan, justru hal yang penting ini nggak dipikirkan. Hal yang penting ini, tunjangan sertifikasi ini praktiknya di lapangan itu cairnya tidak setiap bulan, bahkan sering terlambat, Prof. Begitu. Jadi sering terlambat.
berat, ini sebetulnya kami berat gitu ya, angel gitu lah istilahnya. Jadi sesuatu yang menjadi esensi malah ora dibahas, malah harap mengkaburkan. Nah itu, impasing ini kan sebetulnya bagi guru-guru swasta gitu kan, dan yang namanya impasing itu kan penyetaraan ya, disetarakan. Misalkan guru swasta dengan masa kerja tertentu sudah golongan 3D, dan ini yang namanya impasing ini ternyata dari pemerintah itu juga tidak menyesuaikan. Artinya ketika sudah tambah masa tahunnya itu juga tidak ada kejelasan mengajukan lagi atau tidak, apakah ada pembaruan atau tidak. Ya namanya bukan impasing kalau seperti itu kalau menurut kami gitu. Itu yang ketiga. Nah kemudian ini yang kalau kemarin saya juga mengikuti yang di YouTube Prof Yanto, kemudian saya combine dengan acara yang diadakan Dirjen GTK itu, taklimat media tentang rancangan Sisdiknas itu menyatakan bahwa akan ada kemudahan bagi guru yang belum bersertifikat untuk mendapatkan tunjangan. Itu justru malah memberikan kesan bahwa pendidikan itu disepelekan begitu. Jadi tingkat profesionalitas guru itu tidak diperhatikan. Nah begitu. Bukan berarti kok terus kami iri mergo sing anyar-anyar mudah, tidak, tapi memang dalam sebuah pendidikan itu pastinya harus ada standar ya yang harus dilakukan agar pendidikan itu memang maju kan, seperti itu. Nah kemudian justru dengan slogan atau sekarang yang sedang marak-maraknya merdeka belajar itu sebetulnya tidak merdeka kami itu malahan. Ya bagaimana merdeka? Wong capaian pembelajaran itu begini, ceritanya begini sederhananya. Capaian pembelajaran itu fase ABC begitu. Nah itu berupa rangkaian kalimat yang panjang, namun secara esensi itu sama dengan KD. Nggih, matur nuwun Prof Slamet. Ini non saya baru presentasi Prof. Nggih. Nah, justru sebetulnya secara esensi sama. Misalkan gini, di capaian pembelajaran itu siswa dapat memahami tentang energi alternatif. Di situ tuh disusun dalam sebuah kalimat yang panjang. Lah kenapa ini malah justru menjadikan guru itu berkutat pada penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Belum lagi nanti guru-guru ini juga harus membahas lagi yang namanya RPP yang diubah menjadi modul ajar. Nah itu. Nah ini sebetulnya hanya kemasan-kemasan luar yang menurut saya justru malah tidak dalam, malah dangkal. Itu. Jadi dengan slogan Merdeka Belajar itu sebetulnya malah justru tidak merdeka menurut saya. Nah, kalau dulu dengan kompetensi dasar itu memang ada sebuah patokan yang itu kurikulum 2013 itu boleh guru itu sebetulnya sudah merdeka. Nah, kadang kan guru beralasan seperti ini, kan itu buku ajarnya materinya sedikit. Nah ini sebetulnya kalau yang dulu kurikulum 2013 itu memungkinkan guru itu bahkan membuat materi yang luas dengan landasan tema yang sama sebetulnya. Nah ini yang sebetulnya satu sisi belum maksimal dilakukan, mungkin karena mengikuti tren atau apa, jadi sudah diubah dengan bahasa-bahasa yang merdeka belajar itu tadi, tapi secara kontennya cuma diganti istilah, begitu Bro. Itu mungkin tanggapan saya dalam implementasi kurikulum merdeka, Bro. Mungkin itu Prof. Nun Sewu hanya sedikit menambahkan dari sisi pengalaman di lapangan, Prof. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, Prof. Matur nuwun, Prof. Ya, oke. Baiklah. Saya kira perspektif yang baik, Saudara Rois. Merdeka belajar itu kan istilahnya menyihir orang, menghipnotik luar biasa. Tapi sebetulnya kan prakteknya itu banyak top down. Jadi misalnya saja ikuti di misalnya saja platform ini, platform itu, akhirnya hanya mengpreskripsi, hanya seperti bikin resep saja, maka guru tinggal melaksanakan, dan melaksanakannya pun tidak disertai dengan guide, dan juga tidak disertai dengan pendampingan dan sebagainya. Ini yang menjadi masalah. Nah, saudara, kalau kita menganggap kurikulum merdeka itu sebagai sebuah inovasi,
Saya dulu kan sudah pernah bercerita kepada saudara mengenai teori adopsi inovasi dari Everett Rogers. Ini orang mau melakukan inovasi itu pertama adalah kalau memiliki relative advantage. Yang kedua, compatibility. Kalau orang memiliki keuntungannya apa saya melaksanakan itu, terus segera itu bisa mengadopsi inovasi itu. Tapi kalau tidak memiliki keuntungan relatif, maka enggan. Dan juga kompatibel enggak dengan existing practice itu. Dan berikutnya bisa ditahap-tahapkan. Itu tadi menurut pengalaman saudara Ros itu kan seperti borongan saja. Guru harus membuat refleksi, report, macam-macam itu. Dan saya tidak tahu apakah itu ada guide dalam arti pendampingan, pelatihan, dan sebagainya. Saya yakin walaupun ada, tidak semua guru dapat. Ini yang menjadi persoalan saya kira. Nah, ketika menurut data ya, data adopsi inovasi itu, ketika suatu hal di launching sebagai inovasi, maka akan ada beberapa golongan orang. Pertama, innovators. Innovators itu hanya 2,5%. Jadi orang yang mau berinovasi itu sebenarnya 2,5%. Ini harus sadar sebagai pengambil kebijakan, teorinya begitu. Nah, kemudian orang yang early adapters, orang yang begitu ada inovasi langsung mengadopsi, itu kira-kira 10%-an. Ya, hanya 10%. Kemudian early majority ini ya 20% lah. Orang yang mau tetapi nantilah kalau orang sudah banyak yang ikut. Ada golongan lain yaitu orang yang late adopter, yang lambat mengadopsi. Itu juga ada, kurang lebih ya bahkan 10%. Nah, yang terakhir ada yang laggard itu menentang, menolak, nggak mau. Nah, hal itu ada di dalam kenyataan. Itu yang kurang disiapkan. Karena teori kebijakan itu yang penting harus ada yang disebut dengan risiko, manajemen risiko itu harus ada. Kalau kebijakan itu misalnya nggak bisa dilaksanakan, risikonya apa? Ya tentu saja risikonya ada sekolah yang tidak bisa berpartisipasi. Karena sadar akan hal itu, maka kementerian bikin 3 klaster itu tadi. Itu yalah 3 klaster: mandiri berbagi, mandiri berubah, mandiri belajar. Harusnya sejak awal itu ada, sehingga layanannya itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Baru itu artinya coba-coba, baru di lapangan ada, baru dikelompokkan. Jadi kebijakannya tidak berbasis pada data, pada lapangan. Ya, itu ya. Silakan yang lain kalau mau berkomentar atau mau share pengalamannya. Saya Prof. Oke, Abdul Rahim, silakan. Abdul Rahim 001 Prof. Ya, oke. Ya, yang pertama apa yang disampaikan oleh Pak Rois tadi saya sangat setuju sekali. Nah, kemudian yang kedua perlu kita kembalikan kepada masyarakat ya. Yang pertama terkait kebijakan kurikulum. Nah, ini kan penerimaan masyarakat terkait dengan kurikulum baru, dengan era baru, ini bukan hal yang baru, sehingga persepsi maupun penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini ya biasa-biasa saja. Bahkan para praktisi maupun akademisi terkesan menolak terkait dengan kurikulum merdeka. Itu yang pertama, pandangan masyarakat terkait kebijakan kurikulum. Ya kan ada istilah setiap menteri pendidikan maka kurikulum akan berganti. Nah, ini hal yang sederhana tapi maknanya sangat dalam. Kemudian yang kedua, ini ada strategi yang tidak tercapai. Nah,
yang diharapkan oleh kementerian, saya kira ya, ini menurut hemat saya, dengan kurikulum Merdeka ini nantinya harapannya akan ditopang oleh undang-undang Sisdiknas yang baru. Nah, hanya saja ini kan RUU-nya saja itu banyak penolakan. Nah, inilah sehingga salah satu faktor kurikulum Merdeka itu sulit untuk mencapai cita-citanya. Nah, meskipun kementerian punya strategi yang lain, misalnya dengan adanya sekolah penggerak, guru penggerak, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ini tidak cukup karena tidak semua guru mampu menikmati sekolah penggerak, guru penggerak, dan seterusnya. Nah, saya kira pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan perlu memikirkan kembali, melakukan refleksi bagaimana respon ya terkait dengan kebijakan kurikulum Merdeka, khususnya para guru yang mengimplementasikan, juga mungkin kami di universitas. Saya kira dua pandangan itu, Prof, bagi saya terkait kebijakan kurikulum Merdeka, pandangan masyarakat, praktisi, akademisi terkait perubahan kurikulum, kemudian yang kedua, strategi yang saya kira belum matang ini oleh Menteri dan 300 orang tim yang ada di dalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih juga Pak Rois. Ya, saudara mengatakan 300 orang itu fitnah itu. Yang benar 400. Oh, 400 tambah 100 lagi, Prof. Siap, Prof. 400. Kalau saudara bilang 300 itu memfitnah kementerian. Nah, jadi apa? Memang akseptabilitas sebuah kebijakan ini harus penting. Oleh karenanya, pada tahap-tahap misalkan saja kebijakan itu dimasukkan ke dalam agenda setting, policy formulation, itu harus benar-benar melibatkan banyak orang. Ya, di situ tuh kan banyak orang pinter. Oh, anak-anak muda tamatan Amerika semua anak-anak muda, pinter-pinter, brilliant. Tetapi kan tidak memahami sejarah, kurang memahami birokrasi, kurang memahami lapangan. Maunya itu ya secara akademik, lalu disulap ingin menjadi segera hebat Indonesia. Nggak tahu bahwa Indonesia itu SD itu masih ada. Saudara pernah dengar nggak? SD itu masih ada yang belum punya listrik. Ya. Masih sangat, sering kami dengar itu. Ada, Bro, ada. Ya, ada, memang ada. Dan kurikulum ini seperti yang saya diskusikan di YouTube itu, kurikulum ini bukan persoalan materi pembelajaran lagi. Ini persoalan yang dibicarakan ini, pertanyaannya, kurikulum Merdeka itu teknologi IT atau substansi konten pembelajaran. Rupa-rupanya muatan substansi IT-nya itu luar biasa kuatnya. Dikit-dikit IT, dikit-dikit IT. Tempat saudara ada nggak SD yang tidak punya WiFi kira-kira? Ada tidak? Banyak, Bro. Dekat rumah saya banyak, Bro. Kan lebih banyak yang tidak punya daripada yang punya, menurut saya. Betul. Itu gimana itu, yang hal-hal yang seperti itu? Nah, zaman saya di kementerian itu, peta-peta seperti itu kita buat, ya berlistrik berapa, kemudian yang punya komunikasi berapa, sehingga layanan itu sesuai. Jangan, harusnya filosofinya itu adalah layanan itu prasmanan. Jadi orang biar milih sesuai dengan kesukaannya. Selera. Jangan kebijakan dikonseptualisasikan seperti orang membuat nasi kotak, nasi rames, dikasihkan ke semua orang, nggak peduli ya. Pokoknya menunya ya itu. Nggak peduli orang yang tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian misalkan mah, itu sama saja. Kalau misalkan dikemas dalam suatu bentuk menu yang prasmanan, katanya banyak menu pilihan. Dulu Nadiem itu semangatnya sekolah siswa itu supaya banyak menu pilihan-pilihan untuk belajar, nyatanya tidak.
malah digiring untuk misalnya aja orang tua siswa supaya berlangganan ruang guru yang itu selalu diplesetkan. Ruang guru itu kan masalah, masa siswa belajar di ruang guru itu adalah siswa yang bermasalah. Kalau nggak bermasalah ya di ruang kelas. Oke, bro. Ya, di ruang guru itu kan anak-anak yang nakal-nakal saja itu. Ya, yang tidak nakal artinya punya masalah lah atau Masalah. kebutuhan khusus atau sebagainya itu saya kira. Ya, oke. Dan lagi pula misalkan bikin proyek di SD di kurikulumnya kalau SD itu berlaku nggak untuk project based learning itu? Berlaku, Prof. Nah, Kalau sekarang disarankan, Prof. Ya, ada dua, Prof. berlaku Project dan sama problem, Bos. ya Ada, Prof. disuruh milih PBL 7 dan tema itu PBL. kan, misalnya sehat jiwanya, sehat IK-nya, tinggal IK, kemudian teknologi untuk NKRI, kewirausahaan, kewirausahaan, suara demokrasi, segala macam itu kan. Nah Oke. itu kalau sangat dimerdekakan, orang milih yang sekolah-sekolah milih yang enak-enak saja, yang sebetulnya nggak merupakan kebutuhan anak-anak. Yang penting proyeknya bisa jalan kan gitu. Ini kan bahaya juga itu kalau hal yang itu terjadi. Mentok-mentok untuk SD itu pengelolaan sampah, Prof. Terus apa itu kompetensinya itu akhirnya luar biasa ini. Luar biasa apa mencengangkan itu ya. Ya oke lah. Oke, silakan isu kebijakan yang lain. Silakan saudara untuk share. Ini kesempatan kita share dari berbagai perspektif tentang misalkan tata kelola atau apapun. Izin, Prof, izin. Ya. Oh ya, Mbak. Ya. Udah, Mbak. Maaf tuh. Silakan. Oh, Silakan. ingin konfirmasi dulu, Prof. Yang ingin saya paparkan terkait Eva, apakah masih bisa diberi kesempatan atau bagaimana, Prof? Kalau Eva? Silakan, memang Eva nggak ada yang milihnya. Silakan. Ya, baik, karena dari kemarin saya lihat belum ada yang memaparkan terkait Eva, maka saya coba sore ini, mohon maaf Mbak Nancy, nanti setelah ini nggak langsung, cuma Ya. sebentar. Karena belum ada teman-teman yang memaparkan Eva, saya coba sebagai pemantik saja, Ya, sebagai oke. pengantar saja terkait Eva. Mudah-mudahan setelah ini nanti ada teman-teman yang tertarik untuk membahas Eva. Izin share screen, Prof dan teman-teman. Oke, konfirmasi, mohon maaf apakah sudah terlihat teman-teman? Oke, sudah. Oke, baik, seperti judulnya, sebuah pengantar, ya, Education for All. Karena sebuah pengantar ini, saya coba memaparkan Eva, pertama dari timeline terlebih dahulu. Kenapa, apa sih yang membentuk Eva ini dan perjalanannya seperti apa? Berdasarkan beberapa artikel dan beberapa sumber yang saya kaji, awal mulanya itu berasal dari Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Nah, di situ terdapat salah satu artikel atau pasal yang terkenal, yaitu artikel 26 yang mengatakan bahwa everyone has the right to education, artinya hak memiliki pendidikan. Education shall be free, gratis, at least in the elementary and fundamental stages. Artinya di tahun 48 pun sudah ada deklarasi yang menyatakan pendidikan dasar itu gratis, gitu. Malah di RU dihilangkan gitu ya. Yang kedua, education shall be directed to the full development of the human personality. Jadi mengarahkan kepada pengembangan personal, manusia yang personal, and the penguatan pada respect for human rights. Jadi pendidikan itu diarahkan kepada pengembangan yang menghargai hak asasi dan fundamental freedoms, kemerdekaan dasar, gitu ya, hak asasi manusia. Nah,
Dari tahun 48 ini kemudian berkembang, ada lagi muncul United Nations Convention Against Discrimination in Education. Nah, tahun 1960 di sini muncul konvensi yang menentang terkait diskriminasi pada pendidikan tahun 60. Selanjutnya muncul lagi beberapa tahun 71 United Nations Declaration of the Rights of Mentally Retarded Person. Yang berikutnya tahun 75 ada United Nations Declaration on the Rights of Disabled Person. Kemudian tahun 81 ada Sandburg Declaration. 82 ada United Nations World Program of Action 3 Goals concerning disability, masih terkait hak asasi manusia terkait disabilitas. Kemudian berkembang lagi pada tahun 89 ada Tallinn Guidelines for Human Resources Development. Kemudian tahun 90 muncul konvensi pada Rights of the Child, hak asasi hak anak. Ada konvensi UNICEF tahun 90, dilanjutkan. Nah, tahun 90 juga muncul Education for All, yaitu di kota Jomtien, kalau nggak salah Jomtien itu Thailand. World Declaration on Education for All, UNESCO tahun 90. Dilanjutkan lagi dengan United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities, di kebijakan mengenai kesempatan untuk orang dengan disabilitas. Tahun 94 muncul lagi Kongres Special Needs Education di Salamanca. Kemudian muncul lagi World Summit for Social Development tahun 95, dan tahun 2000 itu Education for All yang menindaklanjuti Deklarasi Education for All tahun 90 di Jomtien. Yang 2000 di Dakar itu terkait frameworknya, actionnya seperti apa terkait Education for All atau EVA. Nah, berdasarkan hasil kajian saya, mungkin ini ada yang mungkin kurang pas atau clear, nanti bisa dikonfirmasi. Fokus yang menjadi fokus Education for All itu ada 4 inti, yaitu disability, equality, literasi, dan conflict and violence. Disabilitas, ekualitas atau kesetaraan, literasi, konflik, dan kekerasan. Nah, disabilitas itu artinya menegaskan bahwa anak-anak penyandang disabilitas harus memiliki akses yang sama dalam pendidikan. Yang kedua, ekualitas, menekankan kepada akses universal dan kesetaraan. Nah, ada beberapa kesetaraan yang dimaksud di dalam Education for All di sini, yaitu racial inequality atau ada masalah tentang ketidaksetaraan rasial, kemudian ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan kasta atau caste, dan socio-economic inequality, ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan regional inequality. Ini menjadi isu-isu tentang kesetaraan yang diangkat Education for All. Kemudian fokus berikutnya adalah literasi, di mana ada beberapa definisi terkait literasi ya. Yang paling dasar adalah ability to read and write, ya, kemampuan untuk membaca dan menulis. Kemudian berkembang lagi ability to read, write, spell, listen, and speak. Kemudian yang paling expert, ini yang paling advance adalah literasi is understanding, memahami, using, menggunakan dan merefleksikan teks tertulis to enable an individual achieve, untuk menggapai tujuan dalam hidupnya, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensinya, dan berpartisipasi secara penuh dalam lingkup sosial yang lebih luas. Ini literasi dengan definisi yang advance. Yang terakhir adalah conflict and violence. Di sini menjadi fokus isunya adalah bagaimana konflik as the antithesis of development, konflik sebagai antitesis dalam perkembangan. Yang kedua, impact atau pengaruh ketika ada konflik, karena di sini Education for All sudah fokus kepada negara-negara yang sedang berkonflik seperti negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara beberapa Afrika. Yang ketiga, dapatkah pendidikan mencegah konflik? Yang keempat, education dan reconciliation dan rekonstruksi terkait fokus Education for All. Yang terakhir, konferensi di Dakar. Apa saja frameworknya, EVA goals-nya? Ada 6. Yang pertama, expanding, improving comprehensive early childhood and care education. Khususnya
most vulnerable dan disadvantaged, khususnya untuk siswa yang rentan dan berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, memastikan pada tahun 2015 semua siswa, khususnya perempuan, nantinya juga menjadi fokus perempuan tadi karena ada kesetaraan tadi di awal ya, ada kesetaraan gender, particularly girls, children, and difficult circumstances, dan situasi yang sulit, ethnic minorities memiliki akses dan complete free and compulsory primary education. Jadi semua siswa, baik itu perempuan, terutama perempuan dan etnis minoritas, harus memiliki akses dan gratis untuk sekolah primary education, sekolah dasar. Yang ketiga, memastikan bahwa the learning needs, kebutuhan belajar of all young people and adults are met through equitable access to appropriate learning and life skills programs. Yang keempat, mencapai 50% improvement in level of adult literacy. Jadi tahun 2015 sudah memiliki harusnya 50% ada improvement literasi tahun 2015, khususnya untuk perempuan, dan equitable access untuk basic and continuing education for all adults. Jadi tidak hanya untuk anak saja, adults di sini juga dipertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan, selain di pendidikan dasar. Yang kelima, goals-nya adalah eliminating gender disparity, disparitas gender di sekolah dasar dan di secondary education. Ini by 2015 harusnya, salah ketik ini saya. And achieving gender equality. Oh, ini benar ya, 2005 dan 2015 with a focus on ensuring girls full and equal access to an achievement and basic education of good quality. Sehingga dari artikan pada tahun 2015 ini semua akses pendidikan khususnya untuk disparitas gender ini harus sudah memiliki kualitas yang baik. Yang keenam, improving all aspect of the quality of education, meningkatkan semua aspek yang terkait kualitas pendidikan dan memastikan excellence of all excellent untuk semua, dan so that recognize and measurable learning, sehingga outcome pembelajaran itu dapat direcognize dan diukur dan dicapai oleh semua, by all, especially in literacy, numerasi, and essential life skill. Gitu. Nah itu Prof. Suyanto dan teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik, sebagai pengantar terkait apa itu education for all. Berapa tadi kaitannya dengan konsep kurikulum dan RUU yang selama ini kita bahas. Terima kasih. Ya, oke, Abdul, bagus. Saudara bisa mendapatkan informasi karena di era revolusi industri 4.0 itu kan saudara mengenal apa yang disebut IoT, Internet of Things. Semua itu diinternetkan semua itu. Jadi saudara tulis nama saya itu di Google Map, sudah tahu, sudah diberi petunjuk sampai ke kamar tamu saya, petanya. Nah, bayangkan. Jadi saudara telah berhasil mencari data mengenai EVA, Education for All, yang itu adalah merupakan deklarasi yang ditandatangani oleh hampir semua negara di Indonesia, hampir negara di dunia. Indonesia beruntung bahwa ketika saya di kementerian, ketika saya masih di Dirjen Diknasmen, itu saya yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan anak-anak tahun semua negara di tahun 2015 harus sudah menyelesaikan primary education. Itu tuntas wajib belajar 9 tahun. Nah, jadi sehingga konsep pendidikan dasar itu adalah menurut EVA ini kita itu SD dan SMP. Tapi 2009 sudah tuntas. Kita sudah 6 tahun lebih awal. Tentu tuntasnya adalah kriterianya adalah 95% APK. Kemarin kan ada yang bicara APK juga ya. Jadi tuntasnya di situ. Tentu di daerah-daerah yang terpencil yang ada di Maluku, Papua, NTT, itu yang kabupatennya belum tuntas 90% masih ada. Harusnya pemerintah itu juga memiliki keberpihakan kepada SD-SD yang
seperti itu, tidak membuat Indonesia itu seolah-olah hutannya itu sama, semua pinus semua atau jati semua. Nah, oleh karenanya kalau ada kebijakan itu ya harus diketahui yang akan menerima kebijakan beneficiary-nya seperti apa. Nah, EVA ini memberantas ketidakadilan, membatas disparitas gender. Saya kira kalau di SD kita, di sekolah kita, itu disparitas gender sudah gak masalah. Bahkan sekarang di S1 SJ itu kebanyakan wanita itu. Jadi sudah gak masalah kalau itu. Tapi di posisi-posisi leader kita itu sangat-sangat minim. Jadi di parlemen itu wanitanya terbatas sekali, sehingga dulu ada ketentuan harus ada 20% wanita, sehingga partai-partai itu pada merayu wanita untuk dijadikan anggota DPR. Maka dampaknya selebriti itu pada masuk di DPR. Zaman saya masih di kementerian, di Komisi 10 itu selebritinya banyak sekali, ada 5 atau berapa, antara lain ada siapa itu, Sondak, yang Angelina Sondak, ada yang dulu main film di Shangri-La itu siapa itu, yang sekarang nikah dengan orang lebih muda itu, yang jelas cantik ya Prof ya. Ya wah jelas lah, wong namanya selebriti ya. Jadi lalat saja kalau nempel di pipinya itu kepleset gitu. Jadi, karena saking tebalnya dempul gitu ya. Jadi, wajahnya kan dempul setiap saat gitu. Nah, oleh karena itu, tapi itu pun belum syarat. Belum ada 20% parlemen kita itu berisi wanita. Nah, ini masih persoalan. Jadi di negara di mana maju atau tidak ya dilihat wanitanya berperan enggak. Wanitanya itu menjadi apa? Ada di domestic affair atau di ruang publik. Domestic affair itu ya seperti filsafatnya orang Jawa itu. Jadi wanita nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Nanti kan jadi konco wingking juga gitu ya. Jadi konco wingking. Memang kultur itu akhirnya menjadi gerakan feminisme, gerakan gender. Gender itu diartikan sebagai keadilan atau kesetaraan. Jadi saudara harus tahu. Jadi kalau Indonesia yang lebih di apa persepsikan sesuai dengan agama ya bukan kesetaraan. Jadi keadilan gender, bukan kesetaraan gender. Ya adil lah. Adil itu artinya memperlakukan gender itu sesuai dengan kodratnya. Tidak harus misalkan saja orang si Amerika itu menuntut misalkan wanita jadi tentara juga masalah misalkan aja. Tapi kalau harus setara, itu feminisme, harus setara. Kalau setara kan nggak bisa, laki-laki suruh hamil juga nggak bisa. Jadi harusnya adil. Ya. Adil itu ya mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kodratnya itu. Ya, saya kira itu komen saya. Dan terutama pada anak-anak wanita, anak-anak miskin itu EVA itu sangat berpihak, luar biasa itu. Untuk dunia itu memiliki kesepakatan bareng. Jadi dalam sesuai dengan perintah Tuhan lah, disuruh bekerja sama dalam kebaikan. Apa istilahnya apa itu? Fastabiqul khairat ya. Fastabiqul khairat. Ya, fastabiqul khairat. Luar biasa. Oh, apa? Watawan walal biri watakwa. Wah, luar biasa ini. Ini kalau yang ngomong itu Kiai harus percaya ini. Ya, wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Nah, itulah. Nah, persoalannya kadang-kadang di kultur tertentu itu memang sulit untuk apa ya? Untuk memberantas budaya-budaya yang tidak berkemajuan misalnya saja. Oke, ada lagi yang lain? Nambah sedikit Prof, yang Eva Prof. Oke, Saudara Hamidullah. Izin share screen ya. Oke.
Yang terhormat Prof. Suyanto dan kawan-kawan, sedikit menambahkan terkait dengan pemahaman ya atau hasil analisis terkait dengan education for all atau di Indonesia sering disebut dengan PUS ya. Ya, Kunceng pendidikan untuk semua, dan ini saya sedikit menganalisis dalam RUU Sikdiknas kira-kira sudah ditampung apa belum ya. Nah, secara konsep tadi sudah disampaikan Mas Abduh ya. Intinya secara substansi sama. Tidak hanya dari sisi disabilitas tapi juga sisi gendernya, bahkan agama, golongan. Saya kira ini juga menjadi kajian Eva di mana memang harusnya pendidikan itu untuk semua ini kan tidak hanya jargon atau slogan ya, tapi memang benar-benar didukung regulasi yang menjadi payung di daerah maupun di daerah perkotaan maupun di pedesaan, dan ini juga sudah menjadi amanat undang-undang. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan kata setiap berarti ya menunjukkan bahwa tak ada satupun anak Indonesia yang tidak layak, termasuk di sini ya masih anak berkebutuhan khusus atau berhambatan belajar, anak-anak yang nyuwun sewu ekonominya kurang pas-pasan ya atau pas-pasan, atau anak-anak yang mengalami disabilitas secara fisik dan juga perspektif gender seperti itu. Kemudian secara undang-undang tadi sudah disebutkan ya, intinya pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 ini juga menjadi payung hukum bahwa tadi sudah disampaikan Prof. Yanto, keadilan sosial, dan ini juga ada di Pancasila ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kalau hidup di Indonesia ya mau nggak mau negara harus hadir di dalam mewujudkan keadilan sosial itu, termasuk kesejahteraannya seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam Undang-Undang Sikdiknas yang ini juga yang membidani dulu Prof. Yanto, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat ini juga didukung Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, banyak sekali pasal yang saya nukil ya. Artinya konvensi hak anak atau hak asasi manusia ini, pertama non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat hidup, dan seterusnya. Saya kira secara substansi tadi sudah disampaikan Mas Abduh. Kemudian yang secara global ini tadi sudah disampaikan juga, ada deklarasi dunia ya untuk pendidikan, yang ini juga diikuti oleh Bank Dunia, UNESCO, UNICEF dan UNDP, yang intinya dunia harus menjamin warga negaranya mengenyam pendidikan dasar pada tahun 2000. Ini 2000. Kemudian muncul beberapa deklarasi-deklarasi termasuk deklarasi Dakar ini yang secara substansi memang menjamin education for all ini. Nah, kemudian realitas hari ini saya sedikit mencari data ya. Jadi jumlah anak disabilitas saja di tahun 2021 kalau dibandingkan per Agustus 2020 itu kita ada 275.361.267 jiwa. Tetapi baru 30,3% yang anak-anak disabilitas belum mengenyam pendidikan. Ini dari Kemendagri. Kemudian ini juga jumlah penduduk pada usia 2021 itu 66 yang ini ya yang berkembang seperti itu. Kemudian yang disabilitasnya 5 sampai 19 tahun ya ini usia SD SMP kalau nggak salah ya. Bahkan SMA kalau 19 ya. Itu sekitar 2 juta sekian, 2 juta seribuan ya, artinya ini butuh perhatian khusus. Nah, di sisi lain Indonesia itu memiliki 2.250 sekolah untuk anak yang berkebutuhan khusus. Bahkan kalau saya survei di daerah Temanggung, Semarang, itu SLB sudah menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Artinya muncullah solusi pendidikan inklusi itu yang selama ini memang menjadi gaung di dalam pendidikan, khususnya pendidikan dasar, berbondong-bondong mendeklarasikan diri sebagai ramah anak, kemudian pendidikan inklusi, tetapi sesuai dengan undang-undang RUU Sikdiknas yang disusun yang berhenti ya di moratorium bahasanya. Kalau kita melihat di pasal yang mengatur pendidikan untuk semua, ini tadi sudah disinggung Mas Abduh, ada substansi kesetaraan, pemerataan pendidikan dan inklusivitas sebagai F ya. Itu ada di 1, 2, 3, 4, ada di 5 pasal, yaitu pasal 5, pasal 10, pasal 47, pasal 50 dan pasal 64, yang itu saya kira masih umum sekali ya, belum secara rigid menjembatani education for all itu bisa tercapai.
Jadi sebut saja misalnya di pasal 5. Ini kita bisa lihat ya, sudah saya screenshot ini. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip berorientasi pada pelajar, menjunjung tinggi kebenaran ilmiah, demokratis, berkeadilan, non-diskriminatif, inklusif, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini tapi secara umum ini. Kemudian pasal 10 ya, ini tugas dan wewenang menteri, ini tugasnya menteri sebenarnya. Ini secara umum hanya membahas kewenangan beliau dalam menentukan ya, misalnya menetapkan kebijakan umum pengembangan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, umum sekali. Dan di sini belum ada secara substansi yang memang mengarah kepada inklusivitas, kesetaraan ataupun pemerataan tadi. Kemudian 47, jalur pendidikan formal terdiri atas layanan pengasuhan anak, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pesantren berbentuk pengajian kitab kuning, dan pendidikan keagamaan non formal. Dan ini juga masih umum sekali ya, belum menyebut secara substansi sekolah yang bisa menyelenggarakan EVA, ataupun ini hanya disebutkan di klausul pendidikan inklusi atau SLB, ini belum muncul malah. Kemudian di pasal 50 sama saya kira ini ya, hanya mengarah kepada pendidikan kesetaraan bagaimana dimaksud 47 di atas tadi ya, itu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada anggota masyarakat yang karena alasan tertentu tidak dapat atau tidak memilih untuk mengikuti pendidikan formal. Dan ini kan hanya memberikan akses saja ya, tidak mewajibkan itu loh. Secara bahasa hukumnya seperti itu. Kemudian pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada jenjang ayat 1 dilaksanakan melalui jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan di sini kalau melihat pendidikan tinggi tidak ada di pasal 50 ini ya. Dan dilaksanakan melalui jenis pendidikan umum. Jadi memang ini harapannya justru kesetaraan itu di pendidikan umum. Dan ini saya kira bertentangan dengan konsep pendidikan inklusi dan undang-undang disabilitas, penyandang disabilitas tahun 2015 itu sebenarnya. Kemudian pasal 64, pelajar penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pasal 63 berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembelajarannya. Ini sudah agak sedikit spesifik ya, tetapi juga bisa multitafsir ini. Kemudian pemerintah pusat dan daerah menyediakan layanan pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat konsep yang saya pelajari sebenarnya, kata kunci yang ada pada RU itu hanya mengarah kepada disabilitas. Sedangkan yang disebut Mas Abduh tadi, kalau saya mengenal ada konsep istilahnya GEDSI ya, Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Artinya anak-anak yang masuk ke pendidikan kesetaraan ataupun pemerataan atau inklusi itu hanya dimaknai di dalam konsep disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Sedangkan keadilan gender equality dan social inclusion, anak-anak yang misalnya pengemis dan seterusnya itu tidak terakomodasi di dalam pasal-pasal yang saya coba nukil tadi. Nah, sedikit kita mengulas ya bahwa sebenarnya kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial ini juga sangat berkaitan dengan berbagai macam aspek ya. Jadi kalau hanya RUU Sikdinas itu hanya menampung yang disabilitas, saya kira juga belum memenuhi syarat education for all. Karena di situ ada gender, ada masalah geografi dan keterpencilan bahasanya ya, kemiskinan, mata pencarian, akses ke internet, radio, televisi tadi sudah disinggung Prof Yanto, dan juga masalah migrasi, relokasi, penggusuran, penahanan, pemenjaraan bisa, bahasa, budaya, suku, bangsa. Nah, pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri, apakah konsep pendidikan inklusi hari ini itu sudah inklusif ya? Inklusif itu sifat dari inklusi ya, bersifat inklusif artinya terbuka, lawannya eksklusif. Jadi saya kira konsep yang sudah dijalankan di SD hari ini pun itu sudah diberikan undang-undang atau semacam regulasi di daerah untuk menerima anak berkebutuhan khusus. Tetapi tidak disiapkan guru pendamping khusus, tidak disiapkan psikolog, kurikulumnya belum akomodatif dan seterusnya. Nah, ini saya kira menimbulkan problem baru yang perlu kajian mendalam, karena sekali lagi untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif berbasis keadilan gender, disabilitas, dan social inclusion, saya kira butuh peta jalan yang panjang, tidak hanya melalui RUU Sikdinas yang masih bahasanya pasalnya masih umum seperti itu. Mungkin ini juga masih pemantik ya, belum begitu detail dalam mengulas
education for all ataupun pendidikan untuk semua. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Jadi analisis darah sangat teliti ya, menyanding-nyandingkan apa EVA dengan pasal-pasal RUU itu. Inklusif tadi ya. Inklusif itu sebetulnya kita itu harus comply dengan tren dunia. Tren dunia itu kan barang-barang yang inklusif itu menjadi apa, komoditas yang seksi, sehingga di Indonesia pun riset-riset mengenai apa terkait inklusivitas itu menjadi laris. Jadi seperti misalnya saja perguruan tinggi kita sudah terpapar pada persoalan ekstremisme misalnya, itu kan asal mulanya dari gerakan inklusivitas itu. Nah, pengalaman saya ketika masih di Jakarta dulu, kita kan juga punya program sekolah-sekolah inklusi, karena itu bagian dari etalase sekolah kita, supaya dilihat dunia luar tuh, oh Indonesia itu orangnya juga berbudaya, sekolahnya juga ada sekolah inklusi. Tapi tidak gampang diomongkan, sama dengan ngomong koordinasi itu juga gampang sekali diomongkan, tapi sulit dilakukan untuk orang berkoordinasi, karena budaya kita itu sejak kecil tidak ada budaya kerja sinergis, kerja sama, yang ada sama-sama kerja, sehingga kadang-kadang hasilnya itu kontraproduktif satu dengan yang lain. Makanya sampai kapanpun sepak bola kita itu nggak akan menang, karena budaya kerjasama nggak ada. Semuanya itu pengen ngegolkan bola masing-masing. Nah, harus sekarang ini sepak bola dipaksa untuk kerjasama, karena dunia begitu caranya main. Dulu waktu saya main bola itu ya pengennya dibawa sendiri bolanya itu, kalau bisa digolkan sendiri. Ini sudah nggak zamannya lagi kan. Kita lihat seperti pemain bola profesional itu, kerjasamanya kan luar biasa. Nah, kita nggak bisa, karena budaya itu harus dihabituasikan, dimengertikan, dipahami, dan in action. Dan itu tidak seperti membalik tangan, itu bertahun-tahun. Nah, secara Hamidullah, ini tadi bagus analisisnya, sangat bagus. Dan inklusif itu tidak saja faktor budaya, tidak ada, tapi faktor kekhawatiran orang yang punya anak normal. Jadi orang-orang yang punya anak normal itu, kalau sekolahnya itu menerima program inklusi, itu nggak suka, takut anaknya ketularan. Jadi itu ya, kan itu, di lapangan seperti itu. Ya kan? Resistennya di situ. Ya, resisten. Jadi seolah-olah misalnya orang tuli itu menular. Jadi nanti kalau kedatangan orang tuli, anak saya jadi bodoh dong. Nah, ini kan harus digarap itu. Dan itu nggak gampang loh. Dulu UNY itu kan punya tamu dari universitas saya sana, dari Michigan State University. Itu universitas ini koiblatnya Iwan itu untuk GTK, pendidikan gurunya di Michigan State University itu selalu nomor 1 sudah selama 25 tahun di Amerika. Jadi dia membawa mahasiswa doktoral ke Indonesia, antara lain ke UNY, dan mereka itu pada di host, diterima, di hosting di tempat-tempat keluarga. Ada suatu keluarga ketika kebagian Amerika yang hitam, wah, anaknya nangis-nangis. Ya, jadi persoalan dunia itu. Dikira kita itu mendiskriminasi orang, padahal itu kan budaya. Anak kalau belum pernah
anak kecil belum pernah kemana-mana, tiba-tiba apa di rumah ada orang yang berkulit hitam gitu kan, ini manusia atau bukan kan gitu. Ya, jadi mohon maaf ya, jadi itu soal budaya saya kira. Nah ini memang tidak gampang, dan tentu saja itu adalah perlu waktu saya kira untuk mengalami kesadaran itu. Oke lah, baik, terima kasih saudara Hamidullah, analisis yang bagus. Dan satu lagi kalau ada, ya udah, kalau nggak ada, minggu depan saya tidak bisa, saya ke luar kota, saya harus nemani rektor menemui alumni di Belitung. Siapa yang dari Belitung? Ada nggak yang dari Belitung? Yang dari Belitung harus bisa makan rusip gitu. Jadi setelah dari Belitung ke Padang. Ada yang saudara dari Padang ini? Ya, oleh karenanya minggu depan karena nggak ada, maka saudara bisa mengembangkan ini ya, EVA, tata kelola, Merdeka Belajar, kemudian ditambah lagi ya, Educational for Sustainable Development, ESG. Coba, ini ada kelanjutannya, Educational for Sustainable Development, ya, ESD. Ya, dicari. Saudara silakan nanti share, tidak harus yang belum, yang nggak pernah silahkan, tidak begitu prinsipnya di sini. Siapa saja yang mau. Ini merdeka beneran ini. Jadi tidak merdeka belajar beneran ini. Tidak merdeka diatur-atur. Bottom up. Ya, bottom up. Yang mau siapa aja. Karena sejak dulu kan saya selalu mengatakan silahkan bikin standar sendiri dokter saudara itu. Tidak saya yang bikin. Jadi saudara yang menentukan dokter macam apa yang ingin Anda raih itu. Ya, gitu ya. Minggu depan nggak bisa. Mungkin nanti masih satu kali. Ini sudah 12 kali. Minggu 14, 15. Tapi saya tanggal 5 itu belum selesai kuliah, tapi saya harus ke Australia dan New Zealand. Itu nanti mungkin kuliahnya di rangkap 2 dalam minggu itu ditambah, atau ada tugas assignment yang private. Oke ya, terima kasih perhatian saudara. Mudah-mudahan semua sehat. Dan Amin. Sehat juga buat Prof. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.